Di awal tahun 2026, satu pertanyaan mendominasi percakapan di antara para pelaku pasar. Apakah pasar kripto sudah terlalu tinggi nilainya? Pertanyaan ini bukan hal baru. Ini muncul setiap kali ada kenaikan harga yang signifikan. Namun, menjawabnya membutuhkan lebih dari sekadar melihat grafik harga. Ini menuntut analisis yang tidak memihak berdasarkan data, tidak didorong oleh rasa takut ketinggalan, atau narasi yang merasuki media sosial. Kita harus melampaui hype. Kita perlu memeriksa arus bawah pasar untuk membentuk tesis yang koheren tentang keadaannya saat ini dan potensi lintasan masa depannya. Tujuannya bukan untuk memprediksi masa depan dengan pasti. Tujuannya adalah untuk memahami keseimbangan probabilitas dan risiko terkait. Penyelidikan kita akan metodis. Kita akan mulai dengan membeda struktur pasar saat ini untuk memahami komposisinya dan kekuatan dominan yang berperan. Ini melibatkan melihat di mana modal terkonsentrasi. Pertama, pengamatan penting adalah total kapitalisasi pasar kripto. Saat ini mendekati level signifikan yang terlihat selama siklus bull besar terakhir. Ini adalah titik data penting. Ini menunjukkan bahwa sejumlah besar ekspektasi bullish dan narasi pertumbuhan masa depan telah diperhitungkan oleh pelaku pasar. Aset tidak lagi naik hanya berdasarkan janji masa depan yang jauh. Mereka naik karena banyak yang percaya bahwa masa depan itu telah mulai tiba. Penilaian yang tinggi ini berarti ambang batas untuk kejutan positif lebih tinggi, dan pasar mungkin lebih sensitif terhadap katalis negatif apapun yang muncul. Karena bantalan penilaian rendah, sebagian besar telah terkikis. Kedua, pasar dicirikan oleh dominasi Bitcoin yang relatif stabil. Selama beberapa bulan, Bitcoin telah mempertahankan pangsa signifikan dari total kapitalisasi pasar tanpa menyerahkan sebagian besar ke ribuan koin alternatif. Ini menunjukkan tingkat kehati-hatian di antara alokator modal yang lebih besar. Dalam siklus sebelumnya, dominasi Bitcoin yang menurun dengan cepat sering menandai musim altcoin yang sangat spekulatif. Modal mengalir tanpa pandang bulu ke aset paling berisiko. Stabilitas saat ini menunjukkan bahwa meskipun investor optimis, dan sepenuhnya membak 3 point. Mereka terus memilih Bitcoin sebagai aset digital, ibl-bemapain. Untuk mengukur penilaian dari perspektif yang lebih asli, kita beralih ke indikator on-chain. Metrik seperti rasio nilai pasar terhadap nilai terrealisasi atau MVRV menawarkan lensa yang sederhana namun kuat. Indikator ini membandingkan harga pasar aset saat ini dengan harga rata-rata di mana semua koin di jaringan terakhir dipindahkan. Ketika rasio MVRV tinggi, itu menandakan bahwa rata-rata pemegang memiliki keuntungan yang belum terrealisasi yang besar. Pada bulan Maret 2026, MVRV untuk Bitcoin, MVRV untuk aset utama lainnya berada di zona tinggi. Ini tidak pada puncak euforia siklus sebelumnya, tetapi jauh dari wilayah undervalued yang terlihat di pasar beruang. Ini menunjukkan insentif yang berkembang bagi pemegang jangka panjang untuk mulai mengambil keuntungan. Sekumpulan metrik lain yang berguna berkisar pada profitabilitas pemegang. Analisis on-chain memungkinkan kita untuk melihat persentase alamat, persentase pasokan. Saat ini, persentase pemegang yang sangat tinggi, terutama mereka yang memperoleh aset mereka dalam 6 hingga 12 bulan terakhir, berada dalam keadaan keuntungan yang belum terrealisasi. Risiko pertama dan paling signifikan tetap lanskap makroekonomi. Bank sentral global terlibat dalam tindakan penyeimbangan yang rumit, berusaha mendorong pertumbuhan tanpa memicu kembali inflasi. Cetakan inflasi yang mengejutkan, perlambatan mendak dalam pekerjaan, dapat memaksa perubahan dalam kebijakan moneter. Kembalinya sikap yang lebih hawkish, suku bunga yang lebih tinggi, pengurangan neraca bank sentral akan memperketat likuiditas global. Pasar kripto, aset berisiko beta tinggi, seringkali bereaksi pertama. Kontraksi likuiditas tradisional hampir pasti memicu koreksi harga pada aset digital. Risiko kedua, regulasi. Pemerintah di seluruh dunia bergerak untuk kerangka regulasi aset digital. Regulasi jelas, potensi adopsi jangka panjang bagi institusi. Tapi proses itu penelitian. Keputusan mengejutkan dari regulator besar seperti SEC. Mengingat valuasi pasar yang tinggi dan risiko yang jelas dan nyata, strategi rasional harus memprioritaskan pelestarian modal daripada pengejaran agresif untuk keuntungan maksimum. Waktu untuk pembelian tanpa pandang bulu telah berlalu. Prinsip pertama harus berfokus pada aset dengan likuiditas yang dalam dan terbukti, terutama Bitcoin dan Ethereum. Aset-aset ini lebih mudah dibeli dan dijual dalam jumlah besar tanpa selip harga yang signifikan,
terutama selama masa tekanan pasar. Mereka berfungsi sebagai dasar portofolio yang tangguh. Exposure terhadap altcoin berkapitalisasi kecil yang lebih spekulatif harus dibatasi dengan hati-hati dan dianggap mirip dengan taruhan modal Ventura, dengan pemahaman bahwa kerugian total modal adalah hasil yang mungkin. Kedua, investor harus menggunakan pendekatan disiplin dan bertahap untuk membeli dan menjual. Praktik dollar cost averaging tetap berharga. Tampilkan diagram DCA saat naik dan profit taking saat turun, transaksi kecil dan reguler dari waktu ke waktu. Selanjutnya, tidak ada penilaian pasar yang jujur yang lengkap tanpa pemeriksaan menyeluruh terhadap risiko utama. Kita akan mengidentifikasi dan menjelaskan 3 hambatan signifikan yang dapat mengubah arah pasar pada tahun 2026. Risiko-risiko ini tidak bersifat teoretis. Mereka adalah bahaya aktif dan nyata yang harus dipantau oleh setiap investor. Memahami risiko-risiko ini sangat penting untuk kelangsungan hidup dan keberhasilan dalam kelas aset yang terkenal bergejolak. Mengabaikannya adalah resep untuk kerusakan modal. Pandangan yang jernih tentang potensi jebakan sama pentingnya dengan mengidentifikasi potensi keuntungan. Akhirnya, analisis ini akan berpuncak pada strategi yang praktis dan realistis. Mengingat kondisi pasar dan risiko yang teridentifikasi, bagaimana seharusnya investor rasional memposisikan diri? Jawabannya tidak terletak pada mengejar keuntungan yang melonjak atau membuat taruhan all or nothing. Sebaliknya, ini melibatkan pendekatan disiplin yang berfokus pada pelestarian modal manajemen risiko, alokasi strategis. Tujuannya adalah untuk membangun portofolio yang tangguh yang dapat melewati gejolak pasar sambil tetap diposisikan untuk menangkap nilai jangka panjang. Ini yang orang rentuin belum. Ini tetap berada di pasar just. Singkatnya, pasar bulan Maret 2026 menuntut rasa hormat. Data menunjukkan bahwa sebagian besar optimisme sudah tercermin dalam harga saat ini, dan metrik on-chain menunjukkan pasar yang jauh dari murah. Risiko signifikan dari lingkungan makroekonomi, regulator, dan leverage pasar internal. Oleh karena itu, tindakan yang direkomendasikan adalah kehati-hatian dan disiplin. Fokus pada aset liquid, batasi exposure spekulatif, masuk dan keluar dari posisi secara bertahap, dan kelola risiko dengan sangat hati-hati. Pendekatan terukur ini mungkin tidak menangkap setiap keuntungan terakhir, tetapi secara dramatis meningkatkan kemungkinan menavigasi volatilitas dan melestarikan modal untuk jangka panjang.